Hai semuanya, perkenalkan saya Yusina Mariana. Saya mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Pada saat ini, saya ingin berbagi sedikit terkait topik manajemen proyek, di mana dalam topik manajemen proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen operasi yang diajarkan oleh dosen kami yang kami hormati Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SE MM, di mana dalam mata kuliah ini ada salah satu aspek yang kami pelajari terkait manajemen proyek, yaitu PERT dan CPM. Apa sih PERT dan CPM itu? Nah, PERT ini merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique atau teknik menilai dan meninjau kembali program. Teknik PERT adalah satu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari satu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Sedangkan CPM merupakan singkatan dari Critical Path Method atau metode jalur kritis. Merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Teknik penyusunan jaringan kerja yang terdapat pada Critical Path Method sama dengan yang digunakan pada PERT. Perbedaan yang terlihat adalah bahwa PERT menggunakan activity oriented, sedangkan CPM menggunakan event oriented. Pada activity oriented, anak panah menunjukkan activity atau pekerjaan dengan beberapa keterangan aktivitasnya. Sedang event oriented pada peristiwalah yang merupakan pokok perhatian dari suatu aktivitas. Selanjutnya, tujuan PERT dan CPM. Tujuan dari PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu, di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Dalam metode PERT dan CPM, masalah utama yaitu teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biayanya, dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat biaya. CPM adalah satu metode perencanaan dan pengendalian proyek. Merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ada 6 langkah dasar PERT dan CPM, di mana PERT dan CPM ini keduanya mengikuti langkah-langkah dasar sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Nah, selanjutnya membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dilakukan dan kegiatan yang mana yang akan mengikuti kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu untuk selanjutnya diselesaikan. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Menetapkan perkiraan waktu serta biaya untuk tiap kegiatan. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Ini yang disebut dengan jalur kritis. Kemudian menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Selanjutnya ada 3 proses dalam PERT dan CPM. Pertama, network komponen,
Kedua, jadwal aktivitas atau activity scheduling. Yang ketiga, hambatan aktivitas atau slack activity. Dan jalur kritis atau critical path. Komponen jaringan atau network component. Jaringan CPM PERT menunjukkan saling berhubungnya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya di dalam satu proyek. Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek, yakni kegiatan pada titik atau activity on node atau AON, dan kegiatan pada panah atau activity on arrow AOA. Pada konvensi AON, titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada AOA, panah menunjukkan kegiatan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya perbandingan antara konvensi jaringan AON dan AOA. Nah, di sini kalau pada bagian A, di sini menunjukkan kegiatan activity on node, di mana kegiatan A datang sebelum B dan kegiatan B datang atau dikerjakan sebelum kegiatan C. Nah, sedangkan dalam notasi AOA atau arrow on arrow, kegiatan ada pada arrow atau pada panah. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian B, nah di sini pada AON atau activity on node-nya, kegiatan A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum kegiatan C dapat dimulai. Nah, di sini pada kegiatan yang ketiga, di mana kegiatan A itu diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan B dan C dikerjakan. Jadi harus selesai dulu kegiatan A, baru dilanjutkan dengan kegiatan B dan C. Untuk kegiatan B dan C sendiri dapat dilakukan bersamaan. Nah, selanjutnya di bagian D, nah di sini ada 4 aktivitas, di mana kegiatan C dan D tidak dapat dimulai hingga kegiatan A dan B itu selesai. Nah, di sini mulai tampak perbedaan antara AON dan AOA. Tampilannya agak sedikit berbeda ya. Kemudian pada bagian E, di sini kegiatan C tidak dapat dimulai apabila kegiatan A dan B belum selesai. Jadi kegiatan A dan B itu harus selesai dulu sebelum dimulai kegiatan C. Sedangkan untuk kegiatan D itu tidak dapat juga dilakukan jika kegiatan B belum selesai. Nah, kemudian kalau kita lihat pada AOA, nah dia di sini pada dasarnya pengertiannya sama, hanya saja untuk pada kegiatan AOA ini, arrow on arrow, di situ akan ada terdapat panah atau arrow yang menunjukkan adanya dummy activity, sehingga menunjukkan adanya hubungan kegiatan antara A dan B. Ya, selanjutnya pada poin F, di sini kegiatan B dan C tidak dapat dimulai hingga kegiatan A selesai, dan kegiatan D baru dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Sehingga kesimpulannya, kegiatan B dan C harus selesai terlebih dahulu agar kegiatan D dapat dimulai. Nah, di sini perbedaannya dengan AON dan AOA, bahwa untuk poin F ini pada AOA itu harus dilengkapi atau harus ditambahkan dengan dummy activity.
Selanjutnya ada contoh kasus yang akan saya sharingkan sedikit. Nah, di sini pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yakni membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton dan memasang rangka, membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian. Nah, dari contoh kegiatan tersebut, di sini disusunlah aktivitas kegiatannya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, dan GH. Ya, kurang lebih ada 8 kegiatan, di mana masing-masing kegiatan ini kemudian dinotasikan. Dimulai dengan kegiatan yang paling awal itu akan dinotasikan dengan A, kemudian berurut B, kemudian C, D dan E, kemudian F dan G. Nah, di mana selanjutnya jika disusun dalam bentuk arrow on note, activity on note. Nah, di mana selanjutnya jika kegiatan ini disusun dalam activity on note untuk proyek rumah sakit tersebut akan tampak seperti gambar berikut. Nah, ada kegiatan A dan B yang harus dilakukan sebelum selanjutnya dimulai kegiatan C dan D. Kemudian kegiatan C juga harus selesai terlebih dahulu sebelum mulai dilaksanakan kegiatan E dan F. Nah, selanjutnya kegiatan F ini harus selesai dulu sebelum dimulai kegiatan H. Kegiatan G bisa dimulai jika kegiatan E sudah selesai dan kegiatan D sudah selesai. Sehingga pada akhirnya di aktivitas paling terakhir yaitu kegiatan H akan selesai apabila atau akan bisa dimulai jika kegiatan pada F dan G ini sudah selesai. Nah, sedangkan kalau dilihat dari metode yang kedua itu arrow on arrow untuk proyek tersebut. Nah, di sini ada tampak sedikit perbedaan ya. Jadi kalau di arrow on arrow ini activity itu ada pada arrow gitu. Nah, sedikit berbeda dengan yang tadi ya, activity on note. Namun pada dasarnya sama. Ada urutan-urutan di mana urutan-urutan kegiatan ini baru bisa dilakukan jika aktivitas sebelumnya sudah selesai. Dan demikian pula aktivitas selanjutnya bisa dikerjakan jika aktivitas yang pertama sudah diselesaikan. Untuk proses yang kedua adalah jadwal aktivitas atau activity scheduling. Menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas artinya kita perlu mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Kita menggunakan proses to pass, terdiri atas forward pass dan backward pass. Dan untuk menentukan jadwal waktu untuk setiap kegiatan, ES atau earliest start dan EF atau earliest finish selama forward pass. Sedangkan latest start dan latest finish ditentukan selama backward pass. Nah, ini untuk penjelasannya dari setiap simbol ya. Jadi kalau untuk ES atau earliest start dan latest start, kemudian earliest finish dan latest finish. Forward pass merupakan identifikasi dari waktu-waktu terdahulu. Aturan mulai terdahulu ini yaitu sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, maka kegiatan pendahulu langsungnya harus selesai. Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, maka IS-nya akan sama dengan IF pendahulunya. Jika satu kegiatan mempunyai satu pendahulu langsung, maka IS-nya adalah nilai maksimum dari semua IF pendahulunya, yaitu IS max. Aturan selesai terdahulu ini yang pertama, waktu selesai terdahulu atau early finish dari satu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu atau early start dan waktu kegiatannya. Jadi IF
sama dengan IS plus waktu kegiatan. Nah, kemudian untuk backward pass merupakan identifikasi waktu-waktu terakhir. Jadi kalau forward pass itu identifikasi waktu-waktu terdahulu, backward pass adalah merupakan identifikasi waktu-waktu terakhir. Aturan waktu selesai terakhir ini yang pertama, jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi hanya satu kegiatan, maka nilai LF-nya atau latest finish-nya sama dengan latest start-nya dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Dan jika satu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu kegiatan, maka latest finish adalah minimum dari seluruh nilai latest start dari kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Atau rumusnya yaitu LF sama dengan min LS dari seluruh kegiatan yang langsung mengikutinya. Aturan waktu mulai terakhir. Nah, untuk waktu mulai terakhir atau latest start dari suatu kegiatan adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir atau last finish dan waktu kegiatannya, yaitu last start sama dengan latest finish dikurangi waktu kegiatan. Nah, untuk proses yang ketiga terkait hambatan aktivitas atau slack activity dan jalur kritis atau critical path. Waktu slack atau slack time yaitu waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Jalur kritis adalah kegiatan yang tidak mempunyai waktu tenggang atau slack sama dengan 0. Artinya, kegiatan tersebut harus dimulai tepat pada early start agar tidak mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek. Kegiatan dengan slack sama dengan 0 disebut sebagai kegiatan kritis dan berada pada jalur kritis. Nah, pada bagian terakhir ini saya ingin menyampaikan sedikit kritik terkait PERT dan CPM. Jadi ada kelebihannya dan nanti ada apa sih keterbatasannya. Kelebihan PERT dan CPM sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. Konsep yang lugas dan tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Network dapat untuk melihat hubungan antara kegiatan proyek secara cepat. Analisa jalur kritis dan slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan. Dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi, berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal. Nah, ini untuk keterbatasannya, kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Hubungan kegiatan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Perkiraan waktu cenderung subjektif dan bergantung pada manajer atau pimpinan proyek. Adanya juga bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis. Maka, untuk yang nyaris kritis perlu diawasi. Nah, demikian sedikit sharing terkait PERT dan CPM ini. Kiranya dapat menambah wawasan bagi kita semua, menambah pengetahuan kita semua, terutama bagi kawan-kawan yang saat ini sedang mempelajari manajemen proyek pada subtopik PERT dan CPM. Terima kasih dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Oke, see you next.